Halo, dalam video pembelajaran ini, kita akan mempelajari dua aspek penting dalam manajemen bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Keduanya menjadi langkah lanjutan setelah tanggap darurat selesai. Kita juga akan meninjau implementasinya dalam peristiwa gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah, tahun 2018. Perkenalkan, nama saya Zidan Fitrah Maulana Mardani, dengan NIM 231121350, dari kelas A4. Rehabilitasi adalah proses untuk mengembalikan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana agar bisa kembali berfungsi normal. Ini mencakup layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga psikososial. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali fasilitas dan infrastruktur yang rusak, seperti rumah, jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Dalam proses ini, penting untuk membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, atau yang dikenal dengan istilah Build Back Better. Tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga memastikan masyarakat lebih tangguh dan tidak rentan menghadapi bencana serupa di masa depan. Ini mencakup penguatan sistem sosial, ekonomi, serta pembangunan infrastruktur yang tahan gempa, banjir, dan potensi bencana lainnya. Langkah pertama adalah melakukan penilaian menyeluruh terhadap dampak bencana. Ini mencakup kerusakan fisik, kerugian ekonomi, dan dampak sosial. Selanjutnya, dibuat rencana yang matang berdasarkan data tersebut, dengan melibatkan berbagai pihak. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap, baik oleh pemerintah, swasta, maupun lembaga kemanusiaan. Dan terakhir, semua proses harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan. Ada 3 prinsip utama dalam proses ini. Pertama, membangun lebih baik atau Build Back Better. Artinya pembangunan pasca bencana harus meningkatkan kualitas dan ketahanan struktur dibandingkan sebelum bencana. Kedua, proses ini harus inklusif dan melibatkan masyarakat secara aktif, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Ketiga, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus berkelanjutan dan terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah maupun nasional. Selanjutnya, kita masuk pada studi kasus. Pada tanggal 28 September tahun 2018, Palu diguncang gempa bermagnitudo 7.4 yang memicu tsunami dan likuifaksi besar. Ribuan orang meninggal dan ratusan ribu mengungsi. Setelah tanggap darurat selesai, rehabilitasi dilakukan melalui layanan kesehatan, pendidikan darurat, dan pemulihan psikologis. Kemudian rekonstruksi dilakukan dengan membangun hunian tetap, huntap, untuk para penyintas, memperbaiki jalan dan jembatan, serta membangun sistem peringatan dini baru agar kejadian serupa tidak kembali memakan banyak korban. Tentu saja, proses ini tidak selalu mulus. Tantangan terbesar seringkali datang dari kurangnya anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan minimnya partisipasi warga. Selain itu, masalah klasik seperti tumpang tindih data, konflik kepemilikan lahan, dan ketimpangan distribusi bantuan juga sering muncul, yang bisa memperlambat proses pemulihan. Dari sekian penjelasan yang telah disampaikan, dapat kita ambil sebuah kesimpulan, bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya proses fisik, tetapi juga upaya membangun kembali harapan, kepercayaan, dan ketangguhan masyarakat. Mari kita jadikan setiap bencana sebagai titik balik untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Sekian video singkat terkait rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Ubur-ubur ikan lele, terima kasih Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.